Selamat Hari Anak Nasional buat seluruh anak-anak hebat di Indonesia. Meski suasananya nggak ideal, kita masih bisa kok belajar dan berkarya dari rumah. Yuk kita rayakan Hari Anak Nasional tahun ini lewat berbagai aktivitas seru yang bisa kita lakukan dari rumah. Si Unyil, yuk kita kemon. Unyil paham banget perasaan teman-teman di rumah yang kangen banget berangkat sekolah. Tapi meski jenuh, kita harus tetap sabar dan terus semangat ya sekolah dari rumahnya. Nah, untuk mengusir rasa bosan selama di rumah saja, ada banyak nih permainan seru yang bisa kita lakukan. Kayak permainan balok susun ini. Gak sekedar bermain, kegiatan ini bisa mengasah kreativitas dan keterampilan kita. Ini karena kita diharuskan membuat bangunan sesuai imajinasi masing-masing. Mainan ini juga bisa meningkatkan perkembangan motorik anak. Terus juga melatih keseimbangan antara mata dan tangan. Ketika kita mengambil balok lalu menyusunnya, tangan dan mata harus bekerja sama dengan tepat nih. Jadi bentuk dan warna balok yang diambil sesuai dengan bangunan yang mau dibikin. Nah, Unyil mau mengajak teman-teman ke pabrik pembuatan balok susun ini. Yuk, kita kemon. Disinilah balok susunnya dibuat. Bahan bakunya dari biji-biji plastik ini. Ada biji plastik murni sama biji plastik pewarna. Yuk, tuang ke dalam alat pencampurnya. Kalau biji plastik murni sama pewarnanya sudah kecampur, baru deh bisa dicetak menjadi balok susun. Gampang kan? Campur, langsung cetak. Prosesnya sih boleh sederhana, tapi hasilnya jadi mainan yang banyak manfaatnya. Bisa dibuat jadi rumah, pesawat, mobil, bahkan bunga. Wih. Oh iya, mainan balok susun ini bisa buat anak usia 3 tahun ke atas ya. Alasannya balok yang dibikin ukurannya kan kecil. Jadi anak usia di bawah 3 tahun masih terlalu kecil main ini. Nanti bukannya dimainin malah dimakan. Kan bahaya tuh. Wih, warna balok-baloknya bagus-bagus banget ya. Teman-teman, bermain balok susun ini ternyata juga bagus untuk keterampilan matematika kita loh. Sebuah studi di Belanda membuktikan siswa kelas 6 SD yang menghabiskan lebih banyak waktu dengan bermain balok, nilai ujian matematikanya lebih baik. Wah, kalau gini sih, Unyil bakal makin semangat bermain balok susunnya. Tapi nggak boleh keterusan sampai lupa bikin tugas sekolahnya ya. Ini sih suka mainan namanya Nyil. Melani rela deh nggak pulang asal bisa main di sini seharian. Iya Mel, ambil aja yang disuka sana. Tapi tetap ya, kita pulang. Jangan nginep di sini. Asik. Ya udah, Melani bawa banyak ya Nyil. Lumayan kan, bisa buat stok mainan setahun. Ada lagi nih, permainan bongkar pasang yang seru. Yap, puzzle. Puzzle yang ini beda ya, karena disusun dari aneka bentuk penghapus yang lucu-lucu. Ya udah, Unyil ajak langsung ke tempat pembuatannya aja deh. Yuk, kita kemon. Bahan dasar puzzle terbuat dari karet, sama kayak bahan penghapus pada umumnya. Pertama, karet dicampur bareng serbuk pewarna khusus. Kira-kira 10 menit dengan perbandingan 50 kg karet dengan 180 gram serbuk pewarna. Selanjutnya, kita mulai masuk ke mesin pencetakan nih. Karetnya bakal dipanasin sampai 150 derajat Celcius sampai meleleh. Langsung cetak sekitar 2-30 detik. Karet dicetak per bagian puzzle. Kalau ada karet yang tersisa, masih bisa digunakan lagi loh. Biar tetap aman dan lengkap pas dijual nanti, penghapus harus dicek dulu ya.
Sampai sekarang sudah ada 450.000 jenis penghapus yang dibuat di pabrik ini. Wah, banyak juga ya. Perharinya pabrik ini bisa produksi sekitar 200.000 penghapus puzzle. Dan sudah dijual sampai ke 20 negara juga. Tuh lihat, anak-anak yang berkunjung ke pabrik antusias banget kan nyoba ngerakit penghapusnya. Ada yang jadi kue tart, serutan pensil, sampai ke bis mini kayak gini. Jadi selain fungsinya buat menghapus tulisan, bisa ngasah otak kita jadi kreatif juga. Warna-warni pada penghapus juga bisa bikin otak cerdas loh. Anak-anak bisa mengenal warna, terus kita juga terlatih memecahkan masalah dengan cara berpikir menyusun puzzle sampai menjadi bentuk yang diinginkan. Oh ya teman-teman, sebenarnya ada 5 jenis puzzle yang bisa kita mainkan di rumah loh. Kalau mainan balok susun dan puzzle 3D gini, termasuk ke dalam jenis contraction puzzle, yaitu puzzle yang berbentuk kumpulan potongan terpisah yang bisa digabungkan menjadi beberapa model. Nah, kalau yang ini namanya jigsaw puzzle. Puzzle ini berbentuk kepingan gambar mulai dari binatang, pemandangan, buah, sayur, dan lain-lainnya. Bahkan sekarang ada juga loh jigsaw puzzle yang bisa di-custom dengan foto kita. Ketiga, ada logic puzzle yang menggunakan logika berpikir untuk menyelesaikannya. Contohnya kayak teka-teki silang dan sudoku. 4, ada combination puzzle yang harus diselesaikan lewat beberapa kombinasi yang berbeda. Contohnya mainan Rubik's. Terakhir, namanya mechanical puzzle. Puzzle ini berbentuk kepingan yang saling berhubungan dan bisa membentuk sebuah formasi. Benar, kayak mainan batu bata susun yang jadi favorit semua orang. Jadi, teman-teman lebih senang main puzzle yang jenis apa nih? Sebagai pelajar, tugas utama kita ya belajar. Tapi karena sekarang belajarnya di rumah saja, kita harus kreatif nih biar nggak bosan. Belajar sambil bermain bisa menjadi salah satu cara biar kita lebih semangat. Kalau dibikin asik bisa jadi kan kita jadi hobi buat belajar. Sekarang ikut Unyil dulu yuk ke pabrik buku 4 dimensi yang keren ini. Let's show them what we got. Film kartun asal Korea Selatan inilah yang menginspirasi pabrik buku di Solo, Jawa Tengah untuk membuat buku tulis 4 dimensi. Itu loh buku yang gambar sampulnya bisa nimbul. Gambar yang ada di sampul buku itu sudah dibuat model animasinya di komputer. Terus masing-masing gambar sampul dilengkapi kode khusus biar bisa memunculkan gambar hidup saat disorot pakai smartphone Android. Jadi harus download aplikasinya dulu ya. Untuk bikin sampulnya sih pakai kertas biasa, jenis HVS dengan berat 60 gram. Nah, ada 2 model kertas yang diproduksi di sini. Kalau yang pakai mesin kayak sampul tadi itu khusus buat kertas yang banyak warnanya. Buat anak-anak, warna-warni dan gambar-gambar unik tuh bisa bikin semangat belajar. Kalau dibuatnya putih polos gitu, kesannya terlalu serius gitu. Jadi kurang asik kalau mau belajar. Gulungan kertas yang sudah jadi, selanjutnya diberi garis-garis dengan satu warna. Bikin garisnya dicetak pakai mesin ya, bukan digarisin satu-satu pakai penggaris. Wah, bisa gempor deh kalau manual. Oh iya, dari yang pernah Unyil baca sih, buku tulis yang ada garisnya itu bisa membantu anak untuk belajar menulis dengan benar dan rapi. Khususnya buat anak-anak TK atau SD yang baru belajar nulis gitu. Mereka jadi bisa ngikutin garis yang ada di buku. Selanjutnya, kertas-kertas ini siap dilipat untuk dijadikan buku tulis. Pabrik buku ini juga mengekspor buku tulisnya ke beberapa negara loh, kayak Jepang, Arab, dan masih banyak lagi. Makanya produksi buku tulisnya banyak banget. Malahan dalam 1 jam aja nih bisa menghasilkan 20.000 buku tulis. Oh iya, kalau bukunya bisa dibuat mainan kayak gini,
Anak-anak bisa konsen belajar nggak ya? Jangan-jangan malah kasihkan main lagi. Kalau kata ahli psikologi anak sih, belajar itu butuh waktu yang tepat biar moodnya dapat. Apalagi pas masa pandemi gini, semua kegiatan belajar cuma bisa kita lakukan di rumah saja. Makanya perlu cara supaya kita tetap punya mood untuk belajar. Salah satunya, ya belajar sambil bermain. Buku tulis 4 dimensi ini bisa menjadi senjata ampuh untuk menjagain mood anak pas belajar. Kalau sudah mulai bosan nih, kita bisa mainin aplikasinya dulu di HP. Biar bisa semangat. Nah, di sini peran orang tua juga dibutuhkan, terutama untuk mengatur durasi waktunya. Berapa lama harus belajar dan berapa lama boleh main, gitu deh. Oh, hai teman-teman. Hari ini aku sekolah online loh. It's okay, walaupun sekolah online, kita tetap harus bersuka cita. Aku percaya suatu saat nanti kita bisa belajar di sekolah. Tetap semangat ya teman-teman. Selamat Hari Anak Nasional. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Ketika corona hilang, baru kita ke sekolah. Lihat binatang. Kalau COVID berakhir, aku ingin toko ibuku terbuka lagi. Kalau kamu? Aku ingin ibu dan ayahku bekerja lagi untukku. Aku mau beli boneka baru. Kalau aku mau beli sepeda baru. Corona, semoga kamu cepat pergi dari bumi ini. Dadah. Yuk, kita kemon. Nah, meskipun saat ini kegiatan kita hanya terbatas di rumah saja, bukan berarti kita bisa lewatin waktu sarapan nih. Soalnya sarapan pagi tuh penting banget untuk memberi kita energi saat berkegiatan sampai siang hari. Ingat ya, sarapan yang baik tuh harus memiliki kandungan gizi seimbang berupa karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan serat. Jadi ya nggak sekedar makan di pagi hari sampai kenyang. Untuk mendukung aktivitas sepanjang hari, tambahkan deh segelas Milo di menu sarapan teman-teman ya. Wah, kenapa sih harus minum Milo setiap hari? Karena dalam segelas Milo mengandung kebaikan alami dari malt, susu, coklat yang mengandung 6 vitamin dan 3 mineral untuk mendukung aktivitas sepanjang hari. Tapi cara buatnya gimana ya? Oh iya, gimana caranya ya? Wah, Rio, kamu lagi minum Milo ya? Unyil, iya nih. Tapi aku penasaran, gimana cara Milo ini dibuat? Kamu bisa cari tahu nggak, Nyil? Ya bisa dong Rio. Unyil bakal cari tahu nih cara pembuatan Milo ke pabriknya langsung. Ini dia nih, pabrik Nestle Indonesia yang memproduksi Milo. Ya udah, langsung saja deh kita masuk ke pabriknya. Yuk, kita kemon. Hai Unyil, selamat datang di PT Nestle Indonesia, Pabrik Karawang. Tapi sebelum itu, kita harus menuruti protokol COVID-19 nih, supaya kita bisa mencegah dan menghindari penyebarannya. Yuk, kita praktekin bareng-bareng sebelum kita masuk ke pabrik. Yap, sebelum masuk ke pabrik, pastikan nih sudah memakai masker standar medis ya. Suhu tubuh juga harus dicek, tidak boleh lebih dari 37,3 derajat Celcius. Terus lanjut deh, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Lalu bersihkan tangan dengan cairan antiseptik. Terakhir, selalu terapkan physical distancing selama berada di area pabrik. Nah teman-teman, ini nih biji kakao atau coklat yang menjadi salah satu bahan utama untuk bikin Milo. Biji kakao ini hasil bumi dari Indonesia loh. Asalnya dari perkebunan kakao rakyat yang ada di Sulawesi Barat. Yap, sebagai negara beriklim tropis, Indonesia cocok untuk budidaya tanaman kakao. Untuk menghasilkan biji coklat berkualitas, harus melewati proses fermentasi terlebih dahulu. Lalu dikeringkan deh dengan cara dijemur. Praktek bertani yang benar tuh penting loh untuk menghasilkan biji coklat berkualitas.
Biji-biji kakao inilah yang nantinya bakal diproses lebih lanjut sampai menjadi bubuk coklat. Bubuk coklat selanjutnya dibawa deh ke pabrik. Bubuk coklat akan diperiksa kualitasnya dulu, meliputi uji sensori atau cita rasa, uji mikrobiologi, dan uji kimia pada saat kedatangan di pabrik. Hanya bubuk coklat sesuai standar yang bisa dipakai untuk dituang ke dalam ruang penyimpanan bahan baku sampai siap dicampur dengan bahan lainnya. Wah, kita patut berbangga nih. Coklat yang digunakan sebagai bahan utama pembuatan Milo ternyata berasal dari dalam negeri. Selain bubuk coklat, ada lagi bahan campuran lain yang nggak boleh ketinggalan, yaitu malt. Malt merupakan biji-bijian dari serealia utuh yang dikeringkan dan mengandung karbohidrat kompleks. Makanya, malt bermanfaat sebagai sumber energi dan vitamin. Bahan campuran ini berasal dari pemasok yang sudah memenuhi kualifikasi. Pada saat kedatangan, malt juga akan dianalisa kualitasnya, meliputi uji sensori atau cita rasa, serta uji mikrobiologi maupun kimia. Hanya bahan sesuai standar yang bisa dipakai dalam proses produksi. Satu lagi nih, bahan untuk membuat Milo. Ada bubuk skim milk atau susu tanpa lemak. Nah, kalau berkunjung ke sini, teman-teman bisa lihat tuh media simulasi interaktif ini yang bakal menjelaskan semua proses pencampuran bahan. Keren banget kan? Biar nggak tambah penasaran, ayo deh kita mulai. Berbagai bahan berkualitas diaduk sampai menjadi adonan kental. Ada vitamin dan mineral, gula, susu, protomalt, serta kakao. Adonan yang sudah kental selanjutnya masuk deh ke proses pengeringan. Di dalam oven besar, adonan dipanggang sampai menjadi bubuk. Dalam setiap tahap proses produksi ini, produk akan dianalisa kualitasnya secara teliti. Hanya produk yang sesuai persyaratan saja yang akan bisa diteruskan ke proses berikutnya. Seluruh kegiatan di pabrik ini dilakukan secara otomatis menggunakan mesin tanpa ada sentuhan langsung dengan manusia. Tujuannya ya untuk menghindari resiko kontaminasi pada produk. Mesin akan mengisi Milo menjadi beberapa kemasan. Ada kemasan patch berukuran 300 gram sampai yang paling besar berukuran 1 kilogram. Ada juga kemasan saset yang praktis kayak gini. Wih, canggih ya. Proses pengemasan di sini ada yang pakai lengan robot kayak gini segala. Wah, keren banget deh. Pengujian kualitas dilakukan di seluruh tahapan produksi. Dimulai dari uji fisik kemasan, pastikan tidak ada kebocoran pada kemasan. Pastikan juga sudah ada kode produksi dan tanggal kadaluarsa di kemasan. Kemudian ada uji sensori. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan produk jadi dengan produk referensi sebagai standar. Mulai dari mencicipi rasa, warna, kekentalan, sampai kondisi tampilan warna dan teksturnya. Lanjut, kita ke uji laboratorium mikrobiologi untuk mengecek adanya kontaminasi bakteri atau tidak. Ada juga uji general semikal untuk memastikan tidak ada kandungan kimia berbahaya saat dikonsumsi nanti. Wih, lengkap banget kan pengujiannya? Dijamin aman deh. Meskipun di rumah saja, kita masih bisa kok berkegiatan seperti bermain, belajar, ataupun berkreasi dengan hobi. Cita rasa khas Milo yang diperkaya vitamin dan mineral bisa membantu melengkapi kebutuhan gizi kita kapan saja. Bisa di pagi hari ketika sarapan, bisa juga sebagai selingan pas lagi belajar kayak gini. Wih. Nestle Milo Active Go mengandung susu dan ekstrak malt yang unik dengan komposisi vitamin B2, B3, B6, B12, C dan D, kalsium, fosfor dan zat besi untuk mendukung kebutuhan gizi dan kegiatan anak-anak kayak kita sepanjang hari. Tinggi kalsium, fosfor, zat besi dan mengandung 6 vitamin untuk mendukung aktivitas. Apalagi Milo sekarang juga 25% lebih rendah gula loh. Minuman coklat yang satu ini bisa juga dibikin kreasi sesuai selera kok. Kayak yang mau Rio dan mamanya bikin ini nih. Oke, Rio ambil Milonya ya. Cara buatnya gampang kok. Siapkan 4 sendok makan Milo, lalu tambahkan 3 sendok makan air dingin. Aduk perlahan-lahan ya. Tambahkan lagi deh 3 sendok makan whipping cream bubuk. Tinggal aduk-aduk terus sampai mengental dan mengembang. Wih, sudah jadi nih. Biar komplit, siapkan es batu secukupnya bersama susu full cream.
tinggal dituang deh dalgona Milo di atasnya. Wow. Taburi dengan bubuk Milo dan dalgona Milo ala si Unyil siap untuk diminum. Gimana? Praktis kan? Unyil masih punya nih aktivitas seru yang bisa kita lakukan di rumah. Ini dia kreasi alat pelindung diri yang unik dan lucu. Topi ini bisa kita pakai kalau sewaktu-waktu terpaksa harus keluar rumah. Yap, fungsinya mirip face shield gitu, tapi lebih keren dan penggunaannya juga jadi lebih simpel. Halo teman-teman, aku Andini, aku Rio. Jadi hari ini kita mau bikin kreasi unik, yaitu adalah topi anti corona. Gimana tuh cara buatnya? Yaudah langsung aja ya kita buat. Ayo. Nah, ini dia bahan-bahannya. Ada topi, kertas pola, gunting, kain flanel, lem, tinta timbul, sama ada plastik mika. Yuk, kita kemon. Pertama, potong-potong dulu ya kertas polanya. Kertas pola bakal menjadi panduan menggunting bagian aksesoris tambahan berbahan kain flanel. Biar topinya bisa mirip sama karakter yang lucu. Habis itu, potong kain flanel sesuai kertas pola tadi. Kain flanelnya juga bisa kok disesuaikan pakai warna yang lain. Aku udah selesai. Aku juga nih udah selesai. Bagian kain flanel yang sudah terpotong tinggal ditempel pakai lem ke bagian topinya. Ingat ya, posisinya harus disesuaikan. Habis itu, pasang deh plastik mika yang bakal berfungsi layaknya face shield. Keren ya? Dan tada, topinya sudah jadi nih. Kapan lagi kan punya alat pelindung diri selucu ini? Buatan sendiri lagi. Layaknya face shield yang fungsinya melindungi paparan langsung droplet ke arah muka. Topi yang lucu ini bisa buat gaya juga dong pastinya. Beraktivitas memakai topi yang punya perisai wajah seperti ini memang dianggap bisa melindungi paparan virus sampai 96% saat digunakan setengah meter dari orang yang batuk. Tapi masih memungkinkan juga adanya celah dari bagian samping dan bawah yang bikin virus menyelinap masuk. Mau kemana? Mau sekolah. Loh, kan belum masuk sekolah, masih libur. Selamat Hari Anak Nasional teman-teman. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan, pakai sabun, dan pakai masker. Di rumah aja, jangan kemana-mana. Ayo semoga pandemi ini cepat berakhir ya. Amin. Jadi, yuk kita sama-sama berjuang biar pandemi ini segera berakhir. Supaya kita bisa sama-sama berangkat ke sekolah, bertemu ibu bapak guru, dan pastinya bisa bermain bersama teman-teman lagi deh. Amin. Selamat Hari Anak Nasional buat seluruh anak-anak hebat di Indonesia.